Hari ini hari pertama aku kuliah, rasanya campur aduk, senang tapi juga takut gak bisa menyesuaikan diri. Karena nanti aku pasti bakal ketemu banyak orang dari berbagai daerah dengan logat, cara bicara, dan kebiasaan yang berbeda. Tapi di balik rasa takut itu ada rasa penasaran juga, seperti gimana sih rasanya belajar bareng orang yang datang dari kota lain. Dan gimana caranya bisa tetap jadi diri sendiri, tapi juga terbuka dengan perbedaan. Kosong kan ya? Iya, kosong silakan. Aku duduk ya. Boleh. Kedua, nama aku Salwa, aku dari Padang. Kamu namanya siapa? Ih, jauh banget, nama aku Niken, aku dari Jogja, dari Jawa. Oh, Jawa ya. Kamu anak baru ya? Oh iya, kamu anak baru juga? Iya, anak baru. Oh, kamu tahu ya, aku tadi tuh nyasar ke FH. Padahal aku itu jurusannya PPKN dan kampus itu luas banget. Kamu dari Padang kok jauh banget ke sini? Banget kalau di Padang itu pagi-pagi itu udah ribut banget. Mamaku selalu dari dapur, Salwa, bangun! Kalau di rumahku, malah kebalikannya. Kalau di Jawa tuh orang-orang tuh ngomongnya lebih halus, jadi agak nggak kedengeran gitu. Kalau mungkin di rumahmu beda, ya kan? Iya, beda banget. Halo teman-teman, boleh gabung nggak? Boleh? Halo teman-teman, kenalin aku Wanda dari Bandung. Aku Niken dari Jogja, aku orang Jawa. Aku Salwa dari Padang. Wah, aku dari tadi udah muter-muter, terus barunya ke taman lagi. Baju berarti sama sama kita juga. Tetap berjamaah. Belum anak baru masih maba. Oh, kalian juga maba? Iya. Sama dong kita. Oh, keren banget ya. Udah ada Jawa, Sunda, Padang. Keren banget miniatur Indonesia. Oh, BTW nih teman-teman, aku bawain sesuatu nih. Ini namanya cilok, asli dari Bandung. Aku buat sendiri loh. Masa buat sendiri? Iya, aku buat sendiri, bumbunya juga langsung dari Padang. Oh, kalian juga harus cobain ini deh, nasi Padang yang asli di tempat Padangnya. Kalau di luar sini tuh rasanya kayak apa ya, beda gitu. Kalau di sana tuh medok-medok, Padangnya tuh dapet banget. Wah, kebayang sih enaknya. Iya kan? Soalnya aku kan suka banget kan sama Di sini apa, aja masakannya. enak kan, Iya, apalagi di Padangnya Nggak sabar langsung. cobain, pengen deh kapan-kapan. Kalian juga harus cobain gudeg. Jadi makanan di Jogja itu kebanyakan manis-manis, beda kalau di Padang. Biasanya kan di Padang kan pedes-pedes terus medok gitu kan. Kalau di Jogja itu manis. Gitu. Boleh nyobain nggak? Boleh, silahkan. Ini kayaknya enak banget deh ini. Bulet-bulet. Kadang pertemuan datang tanpa rencana. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang bakal duduk di sebelah kita, atau bagaimana satu sapaan kecil bisa membuka cerita panjang. Tapi dari pertemuan sederhana ini, aku mulai paham satu hal, yaitu setiap orang membawa latar belakang yang berbeda. Tapi justru dari situlah aku bisa belajar banyak tentang kehidupan. Dan di hari itu, aku sadar bahwa pertemanan nggak harus dimulai dari kesamaan, tapi dari keinginan untuk saling memahami. Kalian sadar gak sih cara ngomong kita tuh beda-beda banget? Iya, kamu tuh kayak semangat banget gitu Sal kalau ngomong. Iya, kalau di Minang itu kalau ngomongnya nggak semangat, nggak keras, itu suaranya nggak pernah didengar. Oh gitu, kebalikan kalau di Jogja gitu itu orang-orangnya ngomongnya tuh halus banget. Jadi kalau ada orang ngomong yang keras, dipikir orang tuh mau bikin berantem gitu. Padahal mah enggak. Ya kan, harus dipikir dulu kalau ngomong. Oh beda berarti ya kalau di Minang. Kalau di Minang itu ngomong dulu baru dipikir. Kalau di sini tuh dipikir dulu ya baru. Iya, bener-bener. Kalau aku beda lagi. Kalau orang Sunda kan kadang tuh sering sungkan, kadang tuh mesti kesel, kita harus ngertiin orang, kadang kenalan padahal dalam hati itu luka. Waduh, Iya, berarti dia pintar ini ya, Jaga menjaga perasaan perasaan orang. orang ya. Oh, aku tuh kadang nggak setuju gitu kalau perempuan itu selalu ada di belakang. Kayak kenapa sih kita nggak speak up, menyuarakan isi hati kita? Kenapa kok kita harus di belakang terus gitu? Aku setuju sih, Sa.
paham maksudmu. Tapi kalau di keluarga aku ngomong sama orang tua tuh harus lembut, harus baik-baik. Jadi aku kalau ngomong tuh harus tahan, kayak dipikir dulu, pakai bahasa yang halus gitu. Tapi kan kalau ditahan itu apa ya namanya? Siapa sih yang tahu isi hati kita? Itu kadang jujur itu bentuk suatu kehormatan tahu. Iya, tahu. Jujur itu bentuk satu kehormatan. Tapi kalau cara penyampaian kejujuran itu dengan bahasa yang keras kan bisa menyakiti hati orang lain, iya nggak sih? Sudah, kan berdua tuh benar. Tapi dari sisi yang berbeda, Niken tuh ngajarin kesopanan dan Salwa tuh ngajarin berani. Dua-duanya tuh penting guys. Aku suka sih hari ini, rasanya kayak nonton film kehidupan. Ada salah paham, ada tawa, tapi akhirnya tetap saling ngerti sih. Aku juga sih, aku kadang itu selalu pengen didengar gitu tanpa mendengar orang lain. Iya sih, aku juga. Kadang aku terlalu takut salah. Padahal sampai aku lupa bahwa jujur itu juga bagian dari sopan santun. Berarti kita hari ini belajar banyak ya. Salwa ngajarin aku buat lebih berani dan Niken ngajarin aku buat lebih berhati-hati sama kehidupan. Dan mungkin aku di sini cuma jadi penengah. Tapi aku senang sih bisa di tengah-tengah kalian. Kamu itu bukan penengah, Wanda. Kamu itu perekatnya, nggak gitu nih, Gen. Seru banget sih kalian. Makasih. Seneng banget ketemu kalian, semoga jadi teman. Iya. Pada akhirnya aku sadar, meski berbeda dari suku, bahasa, dan budaya yang berbeda, kami dipertemukan di tempat yang sama untuk saling belajar, tumbuh, dan saling memahami. Dari tawa kecil sampai perdebatan yang sederhana, kami belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi jembatan untuk saling mengenal lebih dalam. Kami datang dari berbagai daerah. Aku dari Jawa dengan tutur lembut, Salwa dari Minang dengan ketegasannya, dan Wanda dari Sunda dengan kelembutannya. 3 cara berpikir, 3 cara berbicara, tapi satu tujuan yang sama, yaitu saling menghargai dalam keberagaman. Karena di balik setiap logat, adat, dan pandangan hidup, ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu rasa ingin diterima dan keinginan untuk hidup berdampingan dengan damai. Kami memang datang dari tempat yang berbeda, tapi langkah kami menuju arah yang sama, yaitu Indonesia yang beragam tapi tetap satu. Inilah makna sejati dari keberagaman, bukan sekedar berbeda tapi bersatu dalam perbedaan. Seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua.